harganya masih masuk, ngapain oplos pakan? Apalagi masih pemula. Temui dulu ritme beternak burung puyuh ini, perbanyak dulu populasinya. Halo sobat peternak puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawan, salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk kita semua. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita usahakan selalu dipermudah atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu kawan-kawan. Ini momennya masih bulan Ramadan, hari ke-19. Jadi, saya buat video lagi yang sejatinya kawan-kawan, channel Rumah Puyuh Berkah genap 1 tahun nih kawan-kawan. Artinya saya upload video pertama kali saya itu sudah 1 tahun yang lalu. Nah, buat yang teman-teman yang baru saja menyaksikan video dari Rumah Puyuh Berkah, khususnya baru menyaksikan video ini, salam kenal dulu dari saya, dari Provinsi Jambi. Nama saya Fauzan, membuat channel ini untuk berbagi pengalaman. Nah, jadi hanya berbagi pengalaman kawan-kawan, tidak ada saya menjual barang di sini, tidak ada pemaksaan, tidak ada syarat. Jika ingin mengambil atau menyerap pengalaman, jika ingin bertanya di kolom komentar atau menghubungi saya secara pribadi tentang beternak burung puyuh, gratis kawan-kawan, gratis, dan ya apa adanya saya sampaikan. Cocok silahkan diterapkan, merasa tidak cocok ya sudah, silahkan di skip. Nah, itu dulu kawan-kawan. Tema video kita kali ini yaitu mengapa harus oplos pakan. Nah, itu kawan-kawan. Jadi materi ini sebenarnya cukup menarik nih. Karena sangat sering kita melihat teman-teman pemula baru punya 100 ekor atau baru ternak 1 bulan sudah belajar oplos pakan. Alasannya pakan puyuh mahal. Nah, itu. Benarkah pakan puyuh itu mahal? Jadi gini kawan-kawan, kata-kata mahal itu ya relatif. Simpelnya, harga pakan pabrikan kita katakan adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi ini di mana-mana akan disandingkan dengan harga jual daripada hasil produksi tadi kawan-kawan. Contohnya dalam beternak burung puyuh ini yaitu telur. Harga jual telurnya tinggi atau tidak? Nah, itu. Jika harga jual telurnya tinggi, sehingga masih ada margin, jarak di antara harga jual telur dengan harga biaya produksi tadi, harga pakan pabrikan, masih cukup tinggi, sehingga jika dipotong operasional, masih mendapatkan keuntungan. Seperti halnya yang saya sampaikan, 1.000 ekor burung puyuh itu harusnya mendapatkan keuntungan bersih Rp100.000 per hari. Kalau itu masih dapat, ngapain oplos pakan? Nah, itu dulu. Kita sampaikan dulu nih, kalau harganya segitu, harga pakannya rendah, harga jual telurnya tinggi, sehingga marginnya masih di angka 100 ribuan per 1.000 ekor burung puyuh, ngapain oplos pakan? Itu sudah sangat bagus. Nah, itu kawan. Jadi, kalau mau oplos pakan, ada beberapa hal dulu yang harus diperhatikan kawan. Pertama, harga pakan pabrikan di tempat kawan-kawan sekalian memang sangat tinggi. Harga jualnya telurnya memang relatif rendah. Sehingga jika tidak oplos pakan, tidak akan mendapatkan keuntungan. Atau boleh dikatakan hanya habis untuk operasional saja. Ya, silakan belajar oplos pakan. Itu yang harus diperhatikan. Yang selanjutnya, di tempat tinggal kawan-kawan sekalian memang tidak ada penjual ataupun toko yang menjual pakan puyuh petelur atau pakan ayam petelur. Memang tidak ada yang jual, sehingga tidak ada pilihan lain selain ya oplos pakan, mencari pakan alternatif. Itu. Yang selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah ketersediaan bahan baku di daerah tempat tinggal kawan-kawan sekalian. Dan perhatikan juga harganya. Kalau harga bahan bakunya tinggi, ya ngapain juga. Ataupun bahan bakunya murah tetapi stoknya tidak stabil. Kalau musim panen padi, orang mulai giling padi banyaklah bekatulnya. Nanti ketika tidak musim panen lagi, kurang lagi stok bekatul atau dedaknya. Berbahaya kawan-kawan.
karena tidak akan stabil kepada puyuhnya. Nah, itu beberapa hal yang harus diperhatikan jika ingin mengoplos pakan. Jadi, kawan-kawan pemula, kawan-kawan peternak puyuh pemula, harus pahami dulu ketiga hal ini. Barulah berpikir untuk oplos pakan. Kalau harganya masih masuk, ngapain oplos pakan? Apalagi masih pemula. Temui dulu ritme beternak burung puyuh ini. Perbanyak dulu populasinya. Kalau bilang sudah 2000-an bang populasinya bang, sudah bisakah oplos pakan? Sudah berapa lama dulu ternak puyuhnya kawan-kawan? Nikmati dulu setidaknya satu periode akhir dengan pakan pabrikan. Ketemu nggak keuntungannya? Sehat nggak puyuhnya? Nah, nanti setelah terlihat satu periode akhir, periode berikutnya silahkan belajar oplos. Tetapi jangan juga keseluruhannya langsung diberikan pakan oplosan. Nanti ngedrop, produksinya turun, puyuhnya sakit, stres, puyuhnya meninggal. Mulai peternaknya stres, ujung-ujungnya udahlah jual aja. Akhir masal, kandangnya jual, tutup. Nah, itu kawan-kawan. Jadi, untuk oplos pakan harus perhatikan dulu baik-baik. Makanya mungkin kalau diperhatikan saya tidak pernah mengoplos pakan. Saat ini ya kawan-kawannya, kalau dulu-dulunya pernah, beberapa tahun yang lalu pernah oplos pakan. Karena ambisi kawan-kawan, ambisi pengen untung besar. Pengen untung besar, jadi menekan biaya produksi. Bermasalah, ujung-ujungnya puyuhnya ngedrop. Yang harus diperhatikan lagi adalah, jika oplos pakan itu, tentunya akan ada efek lain kepada burung puyuh. Jangka pendeknya, oke, puyuhnya bisa stres, bisa saja produksinya turun, bisa saja menyebabkan kematian massal. Itu jangka pendek. Kalaupun itu aman, jangka panjangnya kawan-kawan, tentunya akan ada perbedaan puyuh dengan pakan pabrikan murni sepanjang produksinya dengan puyuh menggunakan pakan oplosan. Tentunya nanti masa akhir akan berpengaruh. Masa akhirnya biasanya lebih dari 1 tahun. Ini dengan oplosan bisa saja kurang dari 1 tahun. Ataupun tetap sama, tetap bisa. Kan ada lagi kemungkinan bobot tubuh puyuh akhirnya relatif kecil. Artinya puyuhnya kurus-kurus. Jadi nilai jual daripada puyuh pedagingnya nanti malah rendah. Nah itu kawan-kawan. Jadi jika perbandingan pakan oplosan dan pakan pabrikan, harganya, marginnya sangat tinggi, dan produksinya masih bagus, ya silakan oplos pakan. Kalau harga pakan oplosan hanya selisih 500 atau 1000 rupiah per kilogram dibandingkan dengan pakan puyuh pabrikan, ya ngapain juga oplos pakan. Puyuhnya juga cuma 100 ekor. Ya nyampe-nyampein kawan-kawan. Tetapi kalau puyuhnya sudah mungkin 10 ribuan, oplos pakan selisih 500 atau 1000 rupiah per kilo tadi akan terasa. Tetapi perhatikan lagi yang saya sampaikan tadi, efek jangka panjangnya tentu akan ada. Kemudian selanjutnya tadi pakan oplosan ini tentunya menggunakan bahan baku. Dengan puyuh 1000 ekor, bahan bakunya stabil atau tidak. Nah, ketersediaannya dan harganya. Nah, itu saja dulu kawan-kawan untuk video ini. Cukup singkat. Jadi, kesimpulan dari video kali ini, kalau harganya masih masuk, harga jual telurnya masih tinggi, harga pakannya, ya katakanlah tinggi juga, tetapi keuntungannya masih di angka 100 ribuan rupiah per hari, per 1000 ekor burung puyuh masih dapat. Tidak usah oplos pakan. Ini saran atau masukan berdasarkan pengalaman saya selama beternak burung puyuh ini. Semoga membantu, semoga menambah referensi. Kalau toh pengen tetap ngotot oplos pakan, ya silakan saja. Perhatikan tadi harganya. Kalau selisihnya sangat tipis, ya ngapain juga. Hitung kawan-kawan. Waktu, hitung juga tenaga. Nah, harga selisih 500, tapi makan waktu, makan tenaga, jadi beban pikiran, juga bermasalah nanti kitanya. Jadi, beternak burung puyuh nikmati saya ritmenya. Khususnya pemula, nantilah dulu belajar oplos pakan, nikmati dulu ritmenya, temui pola beternak burung puyuhnya. Gunakan saja pakan pabrikan, cari yang termurah saja yang di daerah kawan-kawan sekalian, sehingga masih bisa masuk course-nya. Nah, gitu kawan-kawan. Baik, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak burung puyuh itu asik.